termasuk juga teman-teman dalam perkara ini, yakni dalam perkara kita menyiapkan diri kita untuk pernikahan atau menyiapkan diri kita untuk ta'aruf. Baik. Kemudian apa sih yang harus dipersiapkan oleh hati kita saat kita ini ingin untuk atau berniat untuk menjalin sebuah rumah tangga gitu kan. Gini teman-teman, saat kita mempunyai keinginan untuk menikah, maka hal yang pertama harus kita tanamkan dalam diri kita adalah alasannya. Kenapa? Jangan sampai kemudian pernikahan kita ini hanya didasarkan karena kita melihat teman-teman kita sudah menikah. Atau jangan sampai kemudian pernikahan kita ini didasarkan karena alasan karena orang tua itu menyuruh saya untuk menikah. Atau keluar teman-teman saya sudah mengajak saya untuk nikah, saya jadi nikah. Jadi nikah itu bukan ikut-ikut teman-teman. Karena saat kalian sudah menikah, saat kita sudah menikah, saat kita sudah mengatakan dalam akad yang sah dengan pasangan kita, maka saat itulah di dalam hidup kita itu ada dua, diri kita dan pasangan kita. Kita sudah siap belum berbagi dengan pasangan kita? Hati kita, sekali lagi dalam perkara hati kita sudah siap belum? Gitu kan, ya, teman-teman. Persiapannya itu bukan hanya sekedar pada urusan-urusan zahirnya saja, finansial, kemudian hati kita sudah kaya akan ilmu, bukan teman-teman. Tapi persiapan itu juga kemudian persiapan dari segi batin kita. Makanya kemudian ilmu yang kita dapatkan itu akan mentah saat ilmu itu tidak kita olah. Gitu kan ya. Oh, menikah itu nanti gini, membangun sebuah rumah tangga itu seperti ini. Idealnya orang harus setelah berumah tangga itu dia harus misalkan harus keluar dari rumah mertua, kemudian dia harus berkomunikasi dengan pasangannya gitu kan ya. Itu ilmu ya. Bahkan ada ilmu komunikasi dengan pasangan sebagainya. Itu ilmu teman-teman. Tapi ilmu itu tidak akan bermanfaat kalau kita belum bisa mempraktekkannya dengan baik. Nah, supaya kita bisa mempraktekkan dengan baik adalah, sekali lagi, hati kita harus siap. Hati yang siap ini adalah hati yang terdidik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang berhasil dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting bagi kita untuk persiapan hati itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah hati kita harus siap untuk mendahulukan Allah dalam setiap proses kita menuju pernikahan. Dari setiap proses awal, teman-teman mempunyai keinginan, saya ingin untuk menikah. Awal nih ya, ini kan awal banget ya. Saya kepingin untuk menikah ini kan paling awal nih. Sampai kemudian teman-teman berhasil untuk menggelar sebuah pernikahan. Prosesnya ini harus mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prosesnya panjang ya teman-teman ya. Saya ingin untuk menikah. Kemudian muncul ini, dan sebagainya. Nah itu setiap proses kita tersebut harus mendahulukan dalam artian apa? Harus sesuai dengan ajaran Islam. Harus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dan apa yang Allah larangkan. Kayak contohnya misalkan dalam kita memilih pasangan, gitu kan. Dalam hadis disebutkan bahwa pasangan terbaik bagi kalian adalah pasangan yang secara agama itu baik buat kalian, atau dia bisa diperbaiki secara agama. Gitu ya, teman-teman. Itu yang harus jadi acuan. Nah, kalau kita mengikuti prosesnya mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini acuan pertama kita. Walaupun teman-teman yang lebih menggiurkan adalah hal yang lain. Kita kadang-kadang seorang laki-laki ataupun seorang perempuan kadang melihat lawan jenis itu yang paling dilihat adalah fisik pertamanya, kecantikannya mungkin. Tapi teman-teman yang harus kita sadari juga bahwa yang memberikan kemauan kita atau memberikan
memberikan rasa cinta dalam diri kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian rasa cinta kita ini terbatas oleh kejemuan. Kalau kita menyesuaikan orang, kita menyesuaikan mencari pasangan karena wajahnya, maka yang terjadi adalah biasanya kita akan ada rasa jemu. Gitu. Namanya fisik ya. Kalau laki-laki ya kadang-kadang fisiknya seperti ini, tapi ternyata kalau sudah menikah kan ada banyak ya bertebaran foto-foto atau gambar-gambar laki-laki awal menikah mungkin masih kurus ideal badannya, kemudian dia menjadi gemuk dan sebagainya lagi. Nah itu semua tidak akan melunturkan rasa cinta perempuan tersebut kalau mereka melakukannya, mereka mendasari pernikahan mereka itu bukan karena fisik, gitu kan. Bukan karena semata-mata fisik ya, bukan berarti fisik dilarang. Begitupun juga yang lain. Nah ini salah satu contoh teman-teman, salah satu contoh bahwa persiapan hati yang pertama adalah hati kita ini harus siap mendahulukan Allah dalam segala proses. Nah, prosesnya apa nanti kita bahas pada materi yang lain ya. Banyak sekali proses-proses atau ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan saat kita ini sudah menyatakan bahwa saya ini siap untuk menikah. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, hati kita ini harus hati yang siap untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah. Teman-teman, sekali lagi, yang memiliki hati kita adalah Allah. Makanya kemudian untuk menjaga hati kita tetap tenang dalam proses menuju pernikahan, yang harus kita lakukan adalah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendekat kepada Allah yang paling penting adalah dengan ibadah. Apa yang bisa kita lakukan? Misalkan sholat. Sholat sajalah. Yang sholatnya belum baik, silahkan diperbaiki. Yang sholat lima waktunya belum bisa konsisten, silahkan. Karena apa teman-teman? Karena sholat ini adalah tolak ukur pertama seseorang itu bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya gini, kalau kita sholat kita belum benar, Allah itu sudah nggak usah ngelihat yang lain, nggak usah ngelihat sisi yang lain, karena Allah itu cuma kepengen sholat kamu benar apa enggak. Itu pertama. Benar itu bukan hanya sekedar menunaikan tepat waktu ya. Benar itu adalah menjadikan sholat kita ini adalah sholat yang berkualitas, gitu ya. Sholat yang bisa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang mencapai sebuah tujuan dari esensi sholat tersebut. Apa? Sholat yang bisa menghindarkan kita dari melakukan perbuatan yang tidak benar, tidak sesuai dengan Allah, dan bisa merendam keinginan-keinginan tersebut dalam diri kita. Jadi kalau ada kok kemudian seorang sholat, kemudian setelah sholat kemudian dia keinginan untuk berbuat buruknya itu terjam dengan sholatnya, berarti dia sudah mencapai puncak dari sholat tersebut. Makanya kemudian teman-teman, salah satu syarat dari kesempurnaan sholat kita adalah khusyuk. Khusyuk itu maknanya adalah tadi teman-teman. Puncak dari seorang dikatakan khusyuk itu adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, seperti Allah sudah firmankan dalam surat Al-Isra. Baik, teman-teman, ibadah-ibadah ini harus kita lakukan. Jadi, dan kita melakukannya bukan karena, nah ini yang biasa terjadi, bukan karena kita kepingin untuk diberikan jodoh. Gitu kan. Jangan sampai, teman-teman, kalian beribadah, memang ini untuk persiapan ya, untuk persiapan kita untuk menuju sebuah pernikahan. Iya, tapi jangan sampai itu menjadi niatan utama kita. Nah, gitu ya, teman-teman. Tetap niatan utama kita adalah saya sholat itu karena saya ingin mempersembahkan kedekatan saya kepada Allah. Nah, kalau saya sudah dekat sama Allah, saya berharap Allah mudahkan jodoh saya. Gitu. Jadi yang utama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kemudian sholat kita karena kita kepengen jodoh. Kalau gitu teman-teman, ya, itu kan berarti melibatkan Allah setelahnya. Ya kan? Kalau tujuan utamanya itu
kemudian teman-teman kok nggak dapat, saya sudah sholat benar sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun juga nggak dapat, gimana? Kita kan ada rasa putus asa, kita kan ada rasa kemudian udahlah, sholat yang sudah konsisten, yang sudah istiqomah itu kemudian kita turunkan. Kenapa? Karena kita kecewa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini jangan. Makanya ikhlas itu seperti itu. Jadi kita sholat itu karena Allah atau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu kemudian kita yakin bahwa Allah akan permudah hajat kita, keinginan kita, keperluan kita. Keperluan kita apa? Saya gitu. Nah, selanjutnya hati kita itu juga jangan pernah putus asa untuk berdoa. Doa itu adalah sebuah hubungan komunikasi yang paling dekat antara hamba dengan Allah. Makanya dikatakan ya teman-teman dalam sebuah hadis dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi otak itu kan yang paling penting dalam rangkaian manusia ini ya. Otak kita itu kan yang paling penting, bisa menggerakkan dari otak, kemudian tangan kita bergerak, mulut kita ngomong gitu kan ya, kemudian mata kita berkedip, dengan mata kita kemudian tangan kita berjalan, kaki kita berjalan, semuanya lagi itu semua karena otak. Dan hadis itu menyebutkan bahwa doa mukhul ibadah, nyawanya ibadah itu adalah doa. Jadi jangan sampai kita pernah lepas tuh berdoa, termasuk ini teman-teman. Jadi diri kita ini jangan pernah kemudian merasa bahwa Allah sudah cukupkan, Allah pasti akan mendengar saya. Allah akan mendengar kamu, iya. Tapi Allah suka hamba-hambanya yang memohon kepada Allah. Memohonnya kita ini kepada Allah ini benar-benar, teman-teman. Bahkan lebih daripada kita memohon kepada orang tua kita. Kadang-kadang kita mohon kepada orang tua itu kan, baratnya sampai kemudian mungkin orang tua, mungkin teman ya, mungkin atasan, itu kan kita luar biasa. Nah, Islam itu mengajarkan kita untuk berdoa, memohon. Berdoa itu kan artinya adalah memohon. Doa itu kan meminta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta aja kepada Allah. Apa keinginan kita? Apa harapan kita? Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi teman-teman, syarat meminta yang pertama adalah kita layak untuk mendapatkan apa yang kita minta. Baru syarat keduanya adalah kita yakin dengan apa yang kita minta. Jadi kelayakan dan keyakinan itu harus ada. Makanya dikatakan dalam satu hadis tentang kelayakan ya teman-teman, innallaha la yastajibu du'an min qalbin ghafilillah. Allah itu tidak akan mengijabahi doa orang yang lalai. Orang minta sama Allah tapi dia tidak mengikuti aturannya Allah, Allah nggak akan beri. Dia nggak layak untuk mendapatkan itu, gitu kan. Atau kemudian orang minta kepada Allah tapi dia nggak yakin. Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian harus yakin dengan apa yang kalian doakan, Allah akan mengijabahi. Dia doa kepada Allah tapi dia nggak yakin. Dia nggak yakin kalau Allah itu bisa memberikan itu. Nah, kalau udah nggak yakin, gimana Allah akan beri, gitu kan? Nah, makanya doa itu penting. Kemudian yang terakhir teman-teman, yang terakhir adalah hati kita ini harus siap untuk sesuai dengan al-Islam. Dalam hal pernikahan berarti hati kita ini harus siap untuk menjalankan aturan-aturan persiapan pernikahan sesuai dengan al-Islam. Kembali ke tadi teman-teman, doa. Ada definisi kelayakan. Allah itu akan memberi kalau kita sudah layak. Gitu kan.
Begitupun juga dengan menikah. Makanya kemudian termasuk dari salah satu yang penting dalam kita menjaga hati adalah kita menjaga kemurnian keinginan menikah kita. Kenapa kita ingin menikah? Supaya saya bisa mendapatkan perempuan yang baik, supaya saya bisa mendapatkan teman, supaya saya bisa mendapatkan partner, supaya saya bisa mendapatkan perempuan yang saya bisa melampiaskan syahwat saya kepada perempuan tersebut dengan halal, gitu kan ya. Begitu juga dengan seorang perempuan misalkan sebaliknya yang dia inginkan. Tapi teman-teman, hal itu sudah ada aturannya dari Allah. Untuk kamu bisa mendapatkan perempuan yang kamu bisa melampiaskan syahwat kepadanya, untuk kamu bisa mendapatkan perempuan yang kemudian perempuan itu bisa memberikan ketenangan dalam dalam kehidupan kamu selanjutnya, memberikan kebaikan dalam kehidupan kamu selanjutnya, itu semua ada aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian menginginkan sebuah pernikahan tapi kita melanggar kelayakan yang Allah berikan kepada kita, bagaimana Allah akan datangkan itu kepada kita? Melanggar kelayakan pernikahan apa? Adab-adab dalam kita sebagai adab-adab seorang sebagai jomblo gitu harus ada, gitu kan? Atau ada adab seorang sebagai orang yang menanti pernikahan harus ada. Dijaga diri kita dari tidak melakukan pacaran. Saat pacaran itu kan definisi lain dari penjajakan. Dalam Islam juga ada istilah penjajakan gitu kan. Ya, wah itu pinter orangnya berarti. Tapi teman-teman, penjajakan dalam Islam itu ada aturannya. Gitu ya. Bahkan salah satu sesi penjajakan dalam Islam itu namanya nazar, teman-teman. Nazar itu adalah melihat seorang laki-laki melihat perempuan. Dalam Islam itu ada aturannya. Kapan seorang laki-laki boleh untuk melihat perempuan dan bagaimana cara melihatnya itu ada aturannya, teman-teman. Gitu kan ya. Saat nazar itu kapan mulai nazar gitu kan ya. Jadi pertama kali harus dilakukan saat seorang itu ingin serius menikah itu apa? Nazar itu bukan pertama kali. Pertama kali adalah hati kamu harus siap menerima perempuan itu dulu. Baru kalau sudah siap menerima perempuan itu, baru kemudian kamu bisa melihat fisiknya secara langsung. Itu ada aturannya dalam Islam. Makanya hal ini kan tidak sesuai dengan yang namanya pacaran kan ya. Kalau namanya pacaran kan orang sudah tahu dulu. Gitu kan. Katakanlah, apa sih definisi pacaran gitu kan ya. Menjalin hubungan kasih antar laki-laki dengan perempuan. Gitu kan. Dengan tanpa ikatan gitu ya tentunya. Kenapa kok saya katakan pacaran itu dengan tanpa ikatan? Karena pacaran itu tidak mengikat. Tidak bisa kemudian gini. Kalau misalkan kemudian ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan misalkan, dia kemudian minta tanggung jawab seorang laki-laki, misalkan mohon maaf ada seorang perempuan pacaran, kemudian terjadi apa yang terjadi yang tidak diinginkan, kemudian dia minta laki-laki itu bertanggung jawab. Secara dasar Islamnya itu nggak ada kewajiban bagi laki-laki tersebut, gitu kan. Mereka berdua dosa, iya, tapi nggak ada kewajiban karena pacaran itu tidak mengikat sebuah kewajiban dalam Islam. Gitu. Ya rugi siapa? Ya rugi dua-duanya. Nama laki-laki itu jelek, nama perempuan itu nggak baik. Apalagi kalau saya menikah, apalagi kalau sampai lahir anak. Sekarang kemudian ada orang menyatakan bahwa orang-orang yang dia itu bahkan sampai sekarang ya, sampai sekarang ini sampai dalam sebuah posisi bahwa seorang laki-laki, seorang perempuan, seorang laki-laki itu bisa dikatakan bertanggung jawab walaupun perempuannya itu sudah hamil di luar nikah, asalkan laki-laki itu menikahi perempuan tersebut. Yang penting saya tanggung jawab. Yang penting saya tanggung jawab. Apakah itu bisa dikatakan sebagai tanggung jawab? Yang namanya tanggung jawab itu kan dia melakukan sesuatu dengan norma-norma yang sesuai. Gitu kan? Ada norma yang harus dia lakukan saat seorang itu ingin menikahi seorang perempuan atau ingin
menggauli seorang perempuan atau sebaliknya lagi. Dia harus ada sebuah ikatan, dan ikatan itu tidak ada. Dan dalam Islam, teman-teman, ingat ya, saat kita ingin menikah, itu Islam mengajarkan dengan luar biasa. Harus ada saksi. Harus ada saksi, harus ada orang yang ahli, harus dengan sebuah perkataan. Ini kan hal yang mengikat semua. Iya kan? Hal yang mengikat semua. Bahkan harus dengan sebuah ikrar. Kenapa demikian? Karena Allah ingin menjahit semuanya dalam sebuah ikatan yang kuat. Makanya pernikahan dikatakan sebagai mitsaqon ghalidha. Disebut dengan mitsaqon ghalidha. Pernikahan yang ghalidha, yang perjanjian yang keras, perjanjian yang kuat, perjanjian yang sangat mengikat gitu kan ya. Jadi kalau kemudian orang mengambil jalan yang sebaliknya gitu kan ya, dengan dia melakukan tanpa pernikahan, berarti kan dia sudah tidak sesuai dengan norma yang seharusnya gitu kan. Kayak contohnya misalkan orang mau menjalankan sebuah bisnis yang besar, mau ada bisnis misalkan yang saya sedang tren sekarang, saya kan penggemar bola, JIS gitu kan. JIS ini mau di apa namanya, revitalisasi lah ya bahasanya gitu kan, mau diperbaiki. Datang apa, owner rumput gitu kan. Kira-kira nih teman-teman, sebelum dia menggelontorkan 1 juta atau 1 miliar ya untuk kemudian memperbaiki JIS, bahkan kata memperbaiki rumput JIS gitu kan ya, mau nggak kalau misalkan si pemilik JIS ini, dalam hal ini adalah orang-orang secara umum, dia tidak ada ikatan secara resmi dalam bentuk tulisan aja lah, ikrar, nggak mau teman-teman. Ini owner sudah sangat terpercaya. Walaupun dia terpercaya untuk menggelontorkan 1 miliar itu susah kalau tanpa sebuah ikatan. Itu aja uang, teman-teman. Nah, kalau pernikahan ini kan, kalau antara pacaran dengan pernikahan, walaupun sama-sama tanggung jawab ya katakanlah demikian. Tapi yang pertama, pacaran ini kan yang bisa tergadaikan adalah harga diri. Harga diri dan uang itu lebih besar mana? Gitu kan ya sekarang. Apakah yang lebih besar itu adalah uang kita? Enggak. Kalau toh kita bertransaksi dengan uang saja kita harus pakai sebuah perjanjian, apalagi kita bertransaksi berkaitan dengan harga diri. Tentunya perjanjian itu harus lebih kuat. Kan gitu logikanya. Perjanjian kuat itu dengan pernikahan. Makanya kemudian dari ini saja, makanya sangat Islam itu sangat menjaga kita dengan aturan. Kita dilarang untuk, atau kita diminta untuk tidak melakukan yang namanya cara baik. Saat pacaran nggak boleh. Bagaimana dengan hubungan tanpa status? Kan yang penting nggak ada officially-nya gitu. Teman-teman, saya pernah membaca dari seorang ulama, dia mengatakan setiap perselingkuhan itu diawali dengan pertemanan. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa oke lah, katakanlah itu tidak ada officially gitu kan ya. Tapi saat kamu sudah berteman dalam artian berteman dengan akrab dan lain sebagainya lagi, kemudian timbul dari pertemanan. Tidak ada pertemanan lawan jenis yang kemudian tidak menimbulkan perasaan. Tidak ada. Kan gitu. Apalagi pertemanannya sudah kemana-mana gitu kan ya. Kemana-mana berdua. Jalan. Siapa? Temen. Gitu. Naik mobil bareng. Kemana-mana bareng. Gitu kan ya. Kalau sudah, nah, kalau sudah saling ketawa nyaman antar keduanya itu udah nggak teman lagi. Ya, Pak ya. Ya kan ya. Kalau sudah ketawa nyaman antar keduanya itu udah bukan teman, teman-teman.
itu sudah muncul rasa. Nah, rasa inilah sebenarnya dicegah dalam sebuah hukum. Kenapa kok dilarang pacaran itu? Karena adanya rasa ini. Karena dari rasa ini kemana-mana nanti, teman-teman. Makanya dalam ayatnya kan disebutkan wala taqrabu zina, janganlah mendekati zina. Bukan janganlah melakukan zina. Segala hal yang mendekatkan diri kita kepada zina ini sudah ada batasannya dari Islam. Batasan awalnya adalah adanya rasa. Ustaz, pacaran saya ini mendatangkan manfaat. Teman saya ini bisa menjadi tempat saya untuk ngobrol. Saya bisa bekerja sama, berbisnis bareng dengan dia. Sekali lagi teman-teman, kalau toh itu terjadi dan itu adalah sebuah kebaikan yang menurut kita merupakan sebuah kebaikan, maka dalam sebuah kaidah fikih itu disebutkan tidak bercampur kebaikan dan keburukan menjadi satu. Gitu ya. Jangan sampai hal yang menurut kita ini baik, tapi itu sebenarnya hanyalah kebaikan yang Allah fitnahkan kepada kita melalui iblis, melalui setan yang menggoda kita untuk mengatakan hal itu yang baik. Memang di dalam ajaran Islam kita diajarkan untuk saling mengenal. Ya kan? Dalam surat Al-Hujurat disebutkan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami Allah menjadikan kalian ini bersuku-suku atau mempunyai adat yang berbeda-beda supaya kalian ini saling mengenal. Tapi saling mengenal ini hanya berfokus kepada bekerja sama, ya kan, saling melakukan kebaikan antara satu dengan yang lain. Kalau misalkan kebaikan itu kemudian sudah memunculkan sebuah perasaan, nah maka itu harus dihentikan. Kalau itu berkaitan dengan lawan jenis, berarti sudah bukan kebaikan lagi, tapi ada fitnah yang lain. Gitu kan ya teman-teman. Nah ini yang harus kita lakukan. Karena sebenarnya tidak ada yang namanya pacaran produktif, pacaran yang bisa menambah semangat dan sebagainya lagi, itu tidak ada. Karena itu hanya yang Allah inginkan kepada kita. Karena itu hanya sesuatu yang Allah fitnahkan kepada kita. Karena Allah ingin menguji seberapa kamu bisa menjaga syariat Islam dengan kamu tergantung dengan orang yang bukan ini. Dia bukan mahram kamu. Kan dalam hadisnya jelas, la yalwana ahadukum illa salisu masyaitan. Tidak berkholwat, tidak berdua-duaan di antara kalian kecuali yang ketiganya adalah setan gitu kan. Makanya tidak boleh kita kemudian ngobrol intens gitu kan dengan orang yang bukan mahram kepada kita, yang itu bisa tadi kita nyaman dengan dia gitu kan ya. Nah, dari kenyamanan inilah kemudian timbul sebuah pertemanan, pada akhirnya kemana-mana walaupun tidak ada hubungannya, tapi itu semua bisa mendatangkan syaitan yang akan menyelip di antara hal itu. Baik, teman-teman, inilah yang paling penting untuk kita menjaga hati kita. Kenapa kok saya katakan di akhir saya kupas tentang masalah pacaran gitu kan? Karena di era sekarang ini memang banyak sekali orang yang kemudian dalam tanda kutip membiasakan hal tersebut. Membiasakan itu menjadikan hal yang lumrah. Bahkan teman-teman jangan salah, bahkan di lingkungan yang baik pun dalam tanda kutip lingkungan pondok maupun lingkungan komunitas dakwah atau komunitas itu sering terjadi hal seperti ini teman-teman. Ustaz, dia kan orang yang soleh, nggak mungkin lah, dia tahulah, nggak mungkin sampai kepada zina, dia tahulah hal tersebut. Jangan salah teman-teman. Teman-teman tahu nggak cerita Hattab bin Abi Balta'ah?
saya lupa namanya. Dia adalah seorang yang ahli ibadah itu ibadahnya udah bagus, sholatnya udah bagus lah, Qurannya udah bagus lah gitu kan ya. Di zaman Israiliyat, di zaman Bani Israel, zaman sebelum datangnya Islam, kedekatan dengan Allah masya Allah, tapi dia bisa terfitnah dengan perempuan. Ini nggak pakai pacaran lagi, nggak pakai pacaran gitu teman-teman. Dia suka dengan perempuan itu sekali, 2 kali, 3 kali zina. Seorang ahli ibadah. Kurang apa? Udah ada cerita di zaman dulu. Zaman sekarang pun udah banyak. Makanya jangan kemudian kita mengeneralisir gitu kan. Oh, kalau lulusan pondok aman saat kita berhubungan lulusan pondok. Jangan. Jadi kita itu tidak diminta untuk melihat orang itu dari mana background-nya, tapi kita diminta juga untuk melihat kelakuan dia bagaimana. Makanya kan dalam Islam, kalau ada orang itu, lihatlah apa yang dia lakukan. Bukan kamu lihat dari mana dia, gitu kan. Siapa dia, gitu kan. Apa yang dia lakukan, gitu. Oh, ke dia anak-anak ustadz, gitu kan. Keturunan kiai, gitu kan. Tidak menjamin, teman-teman. Anak pondok, SMP, SMA, SD, gitu kan. Atau kuliahnya bahkan di pondok, gitu kan. Atau orang yang sudah hafal Al-Quran, gitu. Atau orang yang sudah hafal hadis-hadis Nabi, gitu. Tidak menjamin. Kalau dia mengajak kepada hal yang buruk, mengajak kepada sebuah hubungan yang tidak di luar yang namanya pernikahan. Walaupun dia sudah menjanjikan untuk menikah. Walaupun dia, saya ingin janji untuk menikah. Nah, cara untuk membuat sebuah perjanjian itu tidak seperti itu. Tidak kemudian laki-laki bilang pada perempuan, saya ingin janji kepada kamu, saya ingin nikahin kamu. Sekarang penjajakan dulu yuk, kita banyakin ngobrol, kita banyakin jalan. Bukan gitu. Ada tata caranya. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ada tata caranya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sengaja memang saya tidak terlalu membanyakkan hadis-hadis yang lagi. Saya kira teman-teman sudah cukup hafal dengan hal tersebut, sudah sering mendengarkan hal ini. Saya di sini ingin berfokus untuk menyadarkan kita semua bahwa persiapan pernikahan yang paling berat itu, hal yang paling berat dalam menjalankan sebuah kegiatan itu bukan kegiatannya, tapi persiapan. Saya ambil contoh di penutupan saya ini. Karena saya penggemar bola, teman-teman. Cristiano Ronaldo itu jadi hebat. Itu kalau mainnya doang, itu cuma 2 kali 45 menit. Teman-teman. Tapi dia jadi hebat karena dia berlatih beribu-ribu menit sebelum dia melakukan pertandingan tersebut. Persiapan itu yang paling penting. Dan persiapan itu harus dengan tata cara yang benar dan aturan yang benar. Seorang olahragawan seperti Cristiano Ronaldo pun kalau persiapannya nggak benar, ada beberapa step yang tidak dia lakukan, dia tidak akan bisa mendapatkan perform yang bagus saat dia pertandingan. Kita ibaratkan pernikahan itu adalah sebuah kegiatan, sebuah pertandingan sepak bola. Supaya kita bisa menang, supaya kita bisa juara dalam pertandingan tersebut, teman-teman, persiapannya juga harus dikuatkan. Dan tata caranya itu adalah tata cara sesuai dengan syariat Islam. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga ketenangan hati kita sebelum menikah. Kalau hati kita sudah tenang sebelum menikah, teman-teman, insya Allah saat kita menikah, kita akan tenang untuk ada orang lain masuk dalam hidup kita. Kita akan bisa pengaruhi orang lain tersebut dalam kebaikan, dan kita tidak akan terpengaruh dengan keburukan orang lain tersebut. Karena pasangan itu tidak ada yang sempurna, teman-teman. Pasangan mesti ada baiknya, ada buruknya, dan kita bisa pengaruh tersebut dengan apa? Dengan kekuatan hati yang tenang tersebut. Mungkin dia bisa membantu semua. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Selanjutnya, kalau ada yang mau menanyakan, dipersilahkan ya, teman-teman. Ada yang mau menanyakan sesuatu? Di sini ada yang menanyakan, oh, ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz Kamdan, izin bertanya. Mau langsung atau lewat chat, boleh? Boleh nih langsung ya.
Kedengeran nggak Eka sih? ya. Suaranya tidak terdengar. Eka. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ustadz Kanza izin bertanya. Ya, fadhol. Anda sebenarnya ada dua pertanyaan. Yang pertama, Mhm. bagaimana sikap kita untuk ustadz-ustadz yang mungkin dalam tanda petik ya, yang Mhm. menghalalkan pacaran itu, Ustadz. Karena Mhm. pernah Anda menemui itu. Waktu Mhm. sekolah dulu ada yang bilang seperti itu. Mhm. Asalkan katanya pacarannya pacaran sehat yang punya manfaat Mhm. tadi. Mhm. Itu mau bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap kita, hal kita bagaimana untuk teman-teman kita yang masih berpacaran itu. Dan karena kita juga sulit kan untuk mengingatkannya. Karena ya nggak semudah itu kan kita untuk melarang mereka pacaran kan. Pastinya teman-teman kita juga nggak bakal mau diatur-atur sama kita. Ya, Bagaimana nih sikap kita, cara kita berdakwah kepada mereka bagaimana? Itu Ustadz yang pengen Anda tanyakan. baik. Dan apa? Amin. Afwan, saya izin menjawab ya. Wajar ya. Eh, yang pertama adalah menanggapi tentang apa namanya seorang mubalik yang dia mengatakan bahwa pacaran itu diperbolehkan asal pacaran sehat gitu kan ya sebanyak lagi nanut. Sekali lagi pertama pacaran yang sehat itu ya seperti apa? Apakah yang dimaksud dengan pacaran sehat itu pacaran yang tidak menyentuh? Masalahnya gini, tidak menyentuh pun kalau dia berkomunikasi dengan lawan jenis itu ada hadisnya juga, gitu kan ya, gitu kan. Kan hadis yang la yahwana ahdukum bimro'ataini ila salisuma syaitan itu kan tidak ada dua orang yang dia berkholwat kecuali yang ketiganya adalah syaitan itu kan tidak terbatas ruang dan waktu. Ibaratnya gitu. Jadi kalau dikatakan tidak menyentuh itu adalah pacaran yang sehat misalkan demikian. Kita kembali lagi kepada hadisnya tadi, maka yang harus kita lakukan adalah hadis ini bagaimana gitu. Apakah kemudian dua orang yang saling berkomunikasi ini kan termasuk dalam hadis. Kalau pacaran nggak pakai komunikasi gitu, nggak pakai apa, saling menunggu, apakah itu dengan pacaran kan nggak juga, gitu ya. Yang disebut pacaran itu saya kenal sama dia, tapi kemudian saya harus menunggu dia. Di dalam menunggu itu tidak ada komunikasi, tidak ada apa-apa, ya namanya menunggu, kemudian ya udah dia diem aja gitu kan. Itu bukan pacaran namanya gitu kan. Jadi istilah pacaran itu seperti apa? Begini, kita itu tidak diminta untuk menyesuaikan dengan orang, tapi kita diminta menyesuaikan dengan syariat. Itu poinnya. Jadi hadis setahu saya yang namanya pacaran sehat itu dikatakan dengan tidak berpegang tangan atau saling support katakanlah demikian teman-teman. Itu kan tidak mungkin orang saling support kecuali ada komunikasi di sana. Nah, komunikasi dua orang atau tidak itu kan yang penting untuk kita lakukan, untuk kita ketahui. Nah, kemudian yang kedua tentang menasehati orang yang pacaran, tergantung gitu kan ya. Kita menasehatinya itu harus dengan cara yang bisa untuk dia itu berubah gitu kan. Kalau yang kita lakukan ini tidak bisa membuat dia untuk berubah, maka kita serahkan kepada orang yang mungkin dia itu bisa merubah orang tersebut. Gitu kan. Jadi kadang itu menasihati tidak harus secara langsung. Menasihati itu boleh melalui perantara. Kita jelaskan duduk permasalahannya, kita ketahui. Misalkan ada seorang A, B, C. Si A ini tahu bahwa kalau dia ngomong dengan si B dengan mengatakan sesuatu tentang dia ketahui si B itu pacaran, dia nasihati, si B itu nggak akan menerima karena susah untuk menerima si A. Bahkan yang dilakukan oleh si A adalah dia tidak memaksakan untuk kemudian menasihati secara langsung. Dia tahu si B pacaran, dia bilang kepada si C, tolong dong nasihatin ini, ilmunya ini. Mungkin gaya komunikasi, karena dia tahu, karena si A tahu gaya komunikasi si C kepada si B ini bisa diterima oleh si B. Mungkin kata-katanya bisa lebih halus, bisa lebih memahami, diskusinya bisa lebih smooth gitu kan. Sehingga
dapatlah itu nasihat. Masuklah nasihat itu kepada si. Yang dapat pahala siapa? Si A dan si C. Gitu. Walaupun dohirnya si A tidak menasihati, tapi dia memberikan sebuah masukan dan memberikan sebuah nasihat. Dan bentuk perhatian dia itu diberikan pahala. Jadi menasihati tidak secara langsung. Kalaupun menasihati secara langsung, yang paling penting adalah komunikasi kita. Gitu kan. Dan komunikasi yang terbaik adalah komunikasi dengan menunjukkan diri. Jangan kemudian kita mengatakan orang lain nggak boleh pacaran, tapi kita masih melakukan hal tersebut. Gitu. Dan komunikasi yang terbaik adalah komunikasi yang tidak menyakiti orang tersebut. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Boleh melalui pendekatannya pertama dengan mendekatkan dia dulu kepada kita, menjalin komunikasi dengan erat dulu, baru kemudian masuk ke ranah seperti itu. Pokoknya gini teman-teman, cara untuk menasihati orang itu banyak. Yang penting adalah apa? Orang itu bisa ternasihat, bahwa dia tahu itu hal yang tidak benar dan dia bisa berubah dengan hal tersebut. Itu mungkin semua mudah-mudahan bisa menjawab ya, Fajar. Kemudian yang selanjutnya ini saya baca yang di grup dulu, yang di TikTok dulu ya. Ini ada pertanyaan, kalau ta'aruf mesti lewat CV? Tidak. Ta'aruf itu tidak mesti lewat CV ya. Itu yang penting untuk saya sampaikan. Tapi cara ta'aruf yang mungkin bisa paling mudah itu adalah dengan CV. Karena CV itu paling menjaga. Ta'aruf nggak lewat CV misalkan bagaimana? Misalkan ada A, B, C, D. Si A itu menyampaikan kepada si B gitu, misalkan bahwa saya punya adik nih namanya C, atau saya punya saudara nih namanya C, tolong dong dia berminat nggak dengan C ini. Nah, yang harus dilakukan oleh si A adalah yang harus dilakukan oleh si B yang tawarin tadi adalah dia bilang kepada si A bahwa saya mau lihat dulu, saya mau tahu dulu apa namanya visi misi dia seperti apa. Kalau sudah bisa diterangkan oleh si A, silahkan. Kalau tidak, ya dia minta diterangkan. Diterangkannya apa? Tidak boleh langsung melalui si C ya. Dia melalui perantara lagi, misalkan orang tuanya. Karena orang bisa dilihat dari orang tuanya. Ditanyakan orang tuanya. Pokoknya apa? Tidak langsung kepada si C. Karena gini teman-teman, saat seseorang itu langsung, itu bolehnya saat apa? Saat sudah ada niatan untuk serius. Ya. Jadi sudah ada niatan nih. Sudah ada pertemuan dengan orang tua, sudah cocok, melangkah ke langkah selanjutnya, ingin nador, nah itu baru boleh. Bebas. Mau menanyakan tentang, dan itu pertanyaannya lebih kepada ke depan, setelah pernikahan. Bukan sebelumnya. Sebelumnya dia udah yakin dulu. Nah, untuk membangun keyakinan ini kan ada bermacam-macam. Makanya tadi katakan apakah harus dengan CV? Tidak. Kalau dikatakan harus dengan CV, tidak. Tapi cara yang paling mudah dengan CV. Coba tadi dengan CV, teman-teman. Gampang. Jika si A minta kepada si A yang tawarin sama si B, minta kepada si B. CV-nya si C mana? CV-nya itu nggak harus ini. CV itu bermacam-macam ya, teman-teman. Yang penting adalah hal-hal yang bisa menggambarkan sisi-sisi yang harus diketahui oleh laki-laki tersebut. Misalkan visi misi pernikahan, kemudian background keluarga bagaimana gitu ya, dirinya sendiri bagaimana, keilmuannya seperti apa. Kenapa kok keilmuan ini penting? Keilmuan ini termasuk dari pemahaman dia tentang agama. Karena orang itu paling baik itu adalah menikah dengan sekufu yang lebih dekat secara keilmuannya atau secara agamanya ya. Secara agamanya itu lebih dekat. Lebih dekat itu bisa berarti bukan harus kemudian berarti kalau ustadz terus dengan ustadz, enggak juga. Atau berarti kalau seorang yang baru hijrah dengan baru hijrah, enggak juga teman-teman. Tapi kan ada orang kemudian merasa bahwa dia mungkin baru hijrah tapi keluarganya ini baik. Saya yakin keluarganya ini bisa kemudian mendukung saya sebagai laki-laki untuk kemudian mendidik istri saya tersebut gitu. Itu boleh. Jadi sekufunya karena memang dia sekufu dari segi agama, walaupun tidak bisa langsung dengan istrinya.
calon istrinya. Itu boleh. Gitu ya. Dari tadi ya mungkin ya kalau ditanyakan dengan itu. Tapi memang yang paling mudah adalah dengan CV. Oke, di sini ada pertanyaan lagi. Berapa lama waktu yang baik dari proses ta'aruf ke khitbah ya? Waktu yang ideal atau maksimal? Gini teman-teman, ta'aruf itu dengan khitbah. Khitbah itu kan belum sampai kepada pernikahannya. Ta'aruf dengan khitbah itu paling 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 baik kan ya? Paling baik secepatnya. Lebih cepat lebih baik. Tidak ada batasan. Waktu yang ideal bagaimana? Waktu yang ideal adalah saat persiapan-persiapan yang wajib itu sudah bisa untuk dilakukan. Persiapan yang wajib menurut Islam ya. Persiapan yang wajib menurut Islam itu sudah bisa untuk dilakukan, silahkan. Makanya kan ada kemudian contohnya, bahkan gini teman-teman, Nabi itu antara proses dia ta'aruf dengan menikahnya itu nggak pernah lama gitu, nggak pernah ada 1 bulan, nggak ada. Karena bukan demikian ya, karena syarat menikah itu kan gampang teman-teman. Karena kalau orang ta'aruf ke khitbah, syaratnya itu kan gampang kan sebenarnya. Sebenarnya kan gampang kan, yang wajib untuk secara Islamnya. Jadi misalkan, apa sih syarat orang ta'aruf ke khitbah? Orang khitbah itu kan sebenarnya adalah sebuah laki-laki, keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan. Ini kan itu intinya. Belum menikah kan ini. Bahkan saya pribadi pun adalah orang yang antara khitbah dengan akadnya jadi satu, teman-teman. Pernikahan saya itu khitbah akad jadi satu. Di saat khitbah itu juga, saat itu juga akad. Dan jarak antara akad dengan ta'aruf saya dengan istri saya adalah 2 minggu. 2 minggu teman-teman. Apakah itu jarak maksimalnya? Enggak. Yang ideal itu adalah saat kalian sudah siap. Sudah siap dalam artian gini, syarat-syarat Islamnya sudah siap. Jadi secepatnya. Nah, kalau misalkan kemudian saat di keluarga kami ada beberapa orang yang kemudian mengharuskan adanya proses-proses seperti ini. Proses-proses itu sesuai dengan syariat enggak? Kalau masih tidak ada larangan dari syariat, silakan itu dilakukan. Tapi kamu sebagai orang yang ingin menikah, harus niatannya adalah secepatnya. Oh, prosesnya bisa dijalankan misalkan 4 hari, mintanya mereka 4 hari. Kita nego, bisa nggak 3 hari? Bisa. Oh ya udah, kita pilih 3 hari secepatnya. Atau ternyata setelah menjalankan proses itu ternyata membutuhkan 1 bulan. 1 bulan itu adalah waktu yang paling cepat. Ngerti ya? Waktu yang paling cepat bagi kita. Karena kita menjalankan proses-proses yang prosesnya tidak sesuai dengan proses itu masih tidak melanggar syariat Islam. Kecuali kalau prosesnya melanggar ya. Kalau melanggar, kita punya hak untuk menolak. Tapi kalau masih tidak melanggar karena memang menggabungkan pernikahan itu kan bukan menggabungkan 2 orang yang menikah, tapi menggabungkan 2 keluarga besar yang akan menjadi satu. Ya, kita jangan kemudian terlalu keras juga, kepengennya terlalu cepat. Itu perlu proses itu nggak boleh. Yang pada akhirnya itu malah buat tidak baik antara 2 keluarga ini. Jadi harus ada tasamu, harus ada tenggang rasa. Tapi ya tadi kita kepengen lebih cepat. Jadi kalau dari pihak kita ya pengennya secepatnya gitu. Itu yang saya lakukan dulu teman-teman. Makanya dulu saya bukan ditantang, ibaratnya diberikan challenge oleh mertua saya, gimana mau nggak 1 bulan, mau, kemudian beliau bilang 2 minggu aja deh gitu. Ya udah, kita lakukan gitu. Yang penting itu adalah sesuai. Yang penting ini teman-teman, jangan sampai kemudian kita melawan orang tua hanya karena ini. Kamu harus menjelaskan dengan baik pada orang tua kamu, harus menjelaskan dengan baik pada ibu kamu, gitu, bapak kamu, atau kepada saudara-saudara, atau kepada semuanya. Karena sekali lagi pernikahan itu bukan hanya antar 2 orang, tapi antar 2 keluarga besar. Itu harus dijaga kerukunan 2 keluarga besar. Gitu ya. Makanya nanti setelah yang namanya ta'aruf, ada ke khitbah, itu ada sebuah prosesnya juga. Dan itu harus cepatnya. Waktu idealnya ya tadi cepatnya. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum engagement dalam Islam? Apakah ada dan boleh? Atau lebih baik langsung khitbah melakukan pernikahan? Khitbah itu engagement. Khitbah itu engagement, teman-teman. Bahasa lainnya aja. Engagement itu kan lamaran. Khitbah itu kan lamaran. Jadi nggak ada bedanya.
Yang nggak boleh adalah engagement dalam orang Indonesia gitu kan ya. Gini ya sebenarnya, khitbah itu belum proses ya. Eh, engagement itu tunangan ya. Engagement itu, kalau tunangan setahu saya bedanya tunangan sama lamaran apa ya? Kalau lamaran itu yang ada dalam Islam. Bah, namanya. Tapi kalau tunangan itu salah satu proses yang sebenarnya gini, itu kan salah satu proses dalam 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 menikah yang kadang-kadang beberapa orang harus menjalankannya gitu. Yang penting adalah antar laki-laki dengan perempuan ini ada tidak boleh untuk melanggar syariat. Misalkan kayak tukar cincin. Nah ini hati-hati teman-teman, tukar cincinnya pegang-pegangan, nah, sebagainya jangan. Gitu ya. Apalagi sampai saling, ngapain saling, belum 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 sah gitu. Salimnya ntar aja, salimnya ntar gitu. Tukar cincinnya ntar. Nah, kalau berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, pertanyaan Eka, apakah kalau itu bisa untuk tidak dilakukan, tidak usah dilakukan. Yang namanya tunangan kalau bisa dilakukan. Tapi kalau ternyata emang antar keluarga emang mengharuskan hal tersebut, lakukan, tapi jangan melanggar syariat Islam. Dan minta dipercepat aja prosesnya gitu. Karena yang paling penting kan kita kepengen segera sampai kepada pernikahan tersebut. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan ada nggak dalam Islam, ya nggak ada. Dan apakah boleh atau tidak, kalau itu semacam ritual yang memang mengharuskan kalian dan kalian tidak bisa menolaknya, silahkan. Tapi tadi tidak boleh untuk kemudian tukar cincin sampai kemudian pegangan tangan, sampai salim-salim atau sampai foto-foto bareng gitu kan ya. Karena itu kan belum sah gitu kan. Sahnya itu setelah mengatakan qabil tu nikah wa tazwija itu baru sah. Selama itu belum. Jadi ada batasannya sama seperti kita dengan lawan jenis gitu kan. Tidak ada perbedaan secara batasan. Itu mungkin cukup ya. Ustadz izin bertanya, saya tidak pacaran tapi diminta menunggu. Saya beri batas waktu, tapi dia minta 1 tahun. Kalau diminta untuk menunggu ini, menunggunya kepada siapa? Gitu. Kalau yang minta laki-lakinya langsung, lebih baik nggak usah. Gitu. Misalkan yang minta laki-lakinya langsung, laki-laki minta kepada kamu itu belum serius, gitu ya. Kalau serius datang kepada orang tua kami, walaupun suruh menunggu ya, tapi datang kepada orang tua, gitu ya. Jadi silahkan datang kepada orang tua dan saya beri batas waktu, tapi dia minta 1 tahun. Ya kalau berkaitan dengan batas waktu itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kalau berkaitan dengan batas waktu ya itu sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Ustaz tadi dia aja pernah diberikan batas waktu untuk menikah 12 tahun ya beliau ya, atau 7 tahun gitu ya. Beliau baru menikah dengan istrinya sekarang. Itu nggak ada masalah kalau batas waktu ya, bergantung keikhlasan antara keduanya. Intinya gini, perempuannya mau nggak dengan batas waktu itu? Kalau nggak usah, nggak apa-apa gitu. Cari laki-laki yang lain gitu. Tapi ini yang saya permasalahkan adalah menunggunya ini jangan sampai perempuan itu diminta menunggu oleh laki-lakinya. Laki-lakinya kalau mau bilang, kalau kamu minta saya untuk nunggu, bilang kepada orang tua saya. Gitu. Kalau masih bilang kepada Anda, itu apa ya bahasanya? Nah, itu penipuan lah berarti. Nggak ada kepastiannya. Gitu. Harus bilang kepada orang tua. Karena saat dia berani bilang kepada orang tua, berarti dia sudah dalam proses dia mau serius. Gitu. Komitmennya. Tapi memang kalau antum nanti tidak mau untuk kemudian ditunggu gitu ya, tunggu 1 tahun nggak bisa, nggak apa-apa, tolak aja. Cari laki-laki yang menunggu. Tapi kalau antum mau menunggu karena mungkin agamanya bagus, karena mungkin ada mungkin alasannya ya. Saya masih di Mesir nih, tunggu sebentar. Saya datang saat ke rumah, datang kepada orang tuanya, kemudian diminta untuk saya kepengen 1 tahun lebih lulus, kemudian saya pulang melamar kamu dan kamu melihat bahwa ini perempuan laki-laki yang baik misalkan, silahkan gitu ya. Mudah-mudahan
Dalam Islam nikah langsung tanpa pacaran harus ta'aruf. Gimana maksudnya? Ta'aruf itu salah satu proses. Ta'aruf itu kan mengenal. Gimana caranya orang nggak pacaran dia bisa kenal calonnya kalau nggak melalui jalan ta'aruf. Gitu ya. Jadi ta'aruf itu, makanya tadi kan bilang ta'aruf itu apakah harus dengan CV? Nggak harus. Tapi ta'aruf itu adalah sebuah proses melalui jalan. Nggak mungkin orang kemudian dijodohkan pun, misalkan dijodohkan katakanlah, kan harus ta'aruf dulu, harus mengenal dulu. Nggak bisa kita kemudian beli kucing dalam karung. Gitu. Harus kenal dulu dengan pasangan kita. Tapi perkenalannya sesuai dengan syariat. Gitu ya. Tadi saya sampaikan di sebelumnya, teman-teman. Jadi harus. Atau harus bagaimana, Ustaz? Ya, harus ada namanya sesi ta'aruf. Ini ada yang mohon maaf ya karena sudah azan juga di sini. Mudah-mudahan kita bisa, alhamdulillah nih ya, sangat banyak, sangat variatif pertanyaannya. Mudah-mudahan pekan depan silakan dinantikan teman-teman yang teman-teman di TikTok bisa masuk ke apa namanya link Zoom di bio, ini di bio di Hana, di TikToknya Hana ini ada bionya ya, silakan masuk di situ, nanti bisa masuk ke grupnya. Nanti dari grup tersebut teman-teman bisa apa namanya bisa mendapatkan kajian secara rutin. Dalam 4 pertemuan ini kita akan fokus kepada ta'aruf preparation, persiapan untuk ta'aruf, gitu kan ya teman-teman. Harus ada pihak ketiga? Tidak harus. Tidak ada hubungan antara dua orang kecuali ketiganya adalah setan. Dalam artian apa? Dalam berhubungan pun harus ada orang ketiganya supaya tidak tidak masuk setan di antara kedua orang tersebut. Dan kita menjaga itu. Gitu ya. Foto private ya ini salah satu contoh tunangan ya. Tunangan foto private. Foto private mah kalau misalkan jauh-jauhan nggak ada masalah gitu. Tapi emang ada foto private kayak gitu. Yang ada kan deket-deketan dan banyak lagi itu kan fitnah semua. Mending itu harus dijauhkan dari tunangan hal tersebut. Jauhkan saja gitu. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir baik melalui TikTok maupun melalui Zoom. Mudah-mudahan manfaat kita semua. Kita lanjutkan pertemuan di pekan depan, insya Allah di hari Ahad, insya Allah jam 7 kurang 15 atau jam 7 ya kita mulai. Atau jam setengah 7 antara itu. Pagi hari ya, pagi hari. Silakan dinantikan dan teman-teman yang TikTok boleh langsung masuk ke Zoom, link bio-nya di Zoom. Di bio-nya hanya Saidah. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah, alhamdulillah alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya teman-teman semuanya. Bisa kalau Ustaz.